Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta inovasi tani, kali ini kita berkunjung ke Dusun Kayu Ranting, Nagari Bukit Batabuh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Kita kunjungi usaha peternakan kambing Etawa yang dilakukan oleh petani muda intelektual yang mempraktekkan konsep agribisnis dalam usaha peternakan kambing Etawa. Mari kita ikuti bersama bagaimana ia mengelola usahanya ini. Mas Febri, kami ingin mengetahui nih, kenapa Mas Febri sebagai seorang sarjana peternakan dan sekarang bahkan sudah master di ilmu peternakan, lantas bergerak dalam usaha memelihara ternak kambing Etawa? Ya, terima kasih Pak. Saya Febri. Saya memang betul yang dibilang Pak Asdi. Beliau ini adalah dosen saya waktu S2 ya Pak ya, S2. Dan kebetulan sekali, alhamdulillah saya cukup bangga dengan kedatangan beliau sini untuk melihat usaha peternakan yang sedang kami jalani. Saya ingin berusaha ini adalah didasari satu, saya seorang sarjana peternakan. Oke, baik. Yang kedua, saya pengen melakukan wirausaha di bidang peternakan. Oke, baik. Yang kita ketahui, tadi kita sudah berbincang-bincang, karena sebelumnya saya juga bukan orang wirausaha peternakan. Saya memang bekerja di beberapa perusahaan, baik di pabrik pakan, di obat-obatan ternak, dan segala macam. Tapi pada akhirnya, setelah saya memang ingin membuat suatu usaha peternakan. Tinggal lagi pilihannya apa usaha peternakannya. Ancar-ancarnya, dulu saya mau berusaha satu ternak sapi potong. Yang kedua adalah tetap kambing ini, kambing perah. Nah, tentunya kita ukur skala kemampuan kita, SDM kita waktu itu. Kita punya lahan yang relatif sempit seperti ini dengan sumber daya keuangan segala macam yang kita punya. Mungkin kita cocoknya berusaha di bidang peternakan. Berhenti bekerja di perusahaan, keluar dari situ. Dan saya pilih pulang kampung. Kita dan clearing ini lokasi. Nah, tidak sedikit hambatan, tantangan yang kita hadapi setelah kita pulang kampung menjadi peternak dulu. Ternyata memulai usaha tidak mudah. Memulai usaha tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Baik. Dengan pengetahuan dan pengalaman selama ini, dicoba untuk memulai usaha dari nol. Kenapa pilihannya kambing Etawa? Dan kambing Etawa kita tahu kalau di Sumatera Barat relatif baru bagi masyarakat kita di Sumatera Barat. Betul Pak. Jadi kebetulan sekali waktu itu mertua orang tua kami di sini dan di kampung Payakumbuh juga kondisi kesehatan beliau ini sudah menurun. Dan umur juga sudah menurun. Jadi salah satu proses untuk meningkatkan kesehatan ini adalah dengan mengkonsumsi susu kambing. Ada yang menyarankan seperti itu. Jadi mulai dari situlah saya berniat, saya lakukan pencarian terhadap susu kambing ini. Akhirnya sampailah informasinya bahwa susu kambing yang lagi tren pada saat itu untuk diperah adalah PE. Makanya kita ambil beternak kambing PE ini. Sekarang Mas Febri sudah berapa ekor populasinya ini? Ya, kalau total kapasitas tampung kita di sini itu tidak beranjak dari 150 ekor. Baik. Betul. Jadi usaha ini dengan lahan yang ada, dengan kapasitas kandang yang ada, maksimum hanya 150 ekor. Kambing kan bertambah terus. Apa yang dilakukan terhadap pertambahan jumlah kambing ini? Di sini kita menyediakan penjualan bibit-bibit kambing. Nah, bibit kambing mulai dari lepas sapi, itu umur 4 bulan, itu kita sudah bisa lepas untuk peternak-peternak atau binaan kita yang mau berusaha beternak kambing ini. Jadi usaha Mas Febri sudah menjadi sumber bibit
jika peternak ingin memelihara peranakan etawa? Ya, kebetulan kita juga mempunyai amanah dari Dinas Peternakan Sumbar. Kita adalah salah satu di peternakan ini yang mendapatkan sertifikat layak bibit. Baik, Nah, baik. jadi kita punya SKLB di sini. Makanya kita terus mempertahankan usaha breeding kambing PE untuk dibagikan nanti ke peternak-peternak atau ke program-program baik jantan maupun betina. Baik jantan maupun untuk betina. indukan. Nah, Jantan-jantan yang tidak dijadikan untuk pejantan ini menjadi penjualan daging. Daging kita Daging juga kambing. daging kambing kita potong juga dengan standar FAO-nya. Daging segar berarti Daging ya? segar. Tapi daging segar ini kita kemas dan kita jual berbentuk frozen. Oke, baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membuat daging kambing ini menjadi kuliner masakan gulai kambing. Oke. Seperti yang sangat digemari oleh masyarakat kita. Ya, itu. Jadi gulai kambing ini adalah masakan fenomenal di Sumatera Barat. Jarang orang yang tidak menyukai, tapi stigmanya masih harus kita perbaiki. Jadi usaha peternakan kambing rantiang ame tidak hanya menghasilkan susu kambing atau kambing bibit, juga keluar dari sini daging kambing segar, bahkan gulai kambing yang bisa dinikmati. Baik, dari konsep agribisnis berarti kan tidak hanya di on farm saja, tapi juga sudah ada di hilirnya. Nilai tambah tentu lebih besar dibandingkan dengan yang dijual hanya kambing saja. Baik. Kalau kita lihat pakan kambing ini sepertinya kan dari rumput lapangan pada umumnya ini. Iya, Pak. Ada mengalami kesulitan untuk pakannya. Jadi itulah yang merupakan kekuatan kita juga di sini. Bahwasanya keberadaan pakan hijauan ini relatif melimpah. Saya memanfaatkan daun seperti ini. Ini adalah daun Titonia. Titonia Bunga pahit ya. Bunga pahit yang banyak tumbuh liar. Ya, ini di lapangan. Ini bahkan disebut gulma, Pak. Gulma. Dengan adanya usaha seperti ini, Mas Febri melihat potensi itu bisa dimanfaatkan. Ya, itu. Dari tidak bernilai sebelumnya di gulma menjadi yang bernilai melalui kambing. Baik. Tadi saya dengar hijrah dari menjadi karyawan menjadi pelaku usaha sendiri. Sepertinya sekarang sudah dibantu juga oleh beberapa orang. Boleh kita sebut karyawan? Boleh, Pak. Berapa jumlah mereka sekarang yang bekerja dengan Mas Febri ini? Karyawan kita di sini ada 6 orang. 6 orang yang bekerja di satu sebagai pimpinan di sini yang mengelola ini. Kita rekrut sarjana peternakan. Sarjana peternakan. Dan yang lainnya bekerja untuk bidang-bidang lainnya. Termasuk satu orang bekerja di usaha pengolahan susu, di unit pengolahan susu. Di kuliner juga ada. Di kuliner, nah, itu mencakup di sana. Baik. Susu kambing ini pemasarannya kemana dan bagaimana sekarang kita lakukan? Pada awalnya kita juga mengalami kesulitan, Pak, dalam memasarkan susu kambing ini. Kita tahu susu kambing ini memang kaya manfaat. Kaya manfaat, dia sedikit berbeda dari susu sapi. Meskipun kandungan gizinya relatif sama, tapi ada kandungan asam aminonya berbeda. Kemudian dia mempunyai prebiotik juga. Nah, tapi ada stigma negatif yang menghambat pemasaran susu ini di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat bahasanya susu, semua produk kambing itu menyebabkan darah tinggi, hipertensi, kolesterol dan lain sebagainya. Itu image yang ada di masyarakat. Yang ada di masyarakat. Begitu juga dengan produk susunya dan produk-produk turunan lainnya. Nah, image yang lainnya adalah susu kambing ini berbau prengus, berbau kambing juga. Baik. Jadi di situ kita mengalami kesulitan. Awal-awalnya kita mengalami kesulitan. Awal memasarkan susu kambing, yang menghadapi image yang tidak terlalu menguntungkan. Untuk sebuah pemasaran susu kambing. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat ini, yang membeli susu kambing. Alhamdulillah sekarang sudah bagus, penilaian masyarakat sudah mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Dan masyarakat juga membutuhkan ini, Pak. Membutuhkan susu kambing ini. Saya tekankan di sini, susu kambing bukan obat, tapi ada kandungan-kandungan mineral yang ada dalam susu ini bisa berfungsi sebagai obat. Itu bisa mengurangi penyakit-penyakit tertentu. Contohnya asma, bronkitis, TBC, bahkan darah tinggi pun sebenarnya
dilawan oleh susu kambing. Oke, gitu kan, bukan jadinya. sebaliknya. Bukan sebaliknya. Bukan menyebabkan darah Ya. tinggi. Ya, baik, baik. Ini mungkin perlu juga ya intervensi Ya. hasil-hasil penelitian yang perlu disosialisasikan Ya. kepada masyarakat. Baik. Jadi awalnya itu sulit sekali sampai pada titik saya harus berjualan sendiri susu ini. Saya ambil susu ini, saya bawa ke pasar Ateh Bukit Tinggi. Iya. Saya berjualan di situ sampai pada titik itu saya lakukan untuk mempertahankan usaha ini. Nah, kita juga ada event olahraga misalnya di GOR. Pada Jadi, waktu minggu pagi kita melakukan usaha peternakan khususnya kambing perah ini Ya. mesti dengan semangat yang tinggi ya. harus Betul. Pak, harus. Nah, Dulu sebagai karyawan bekerja sudah ada pola yang harus diikuti. ya. Sekarang jadi pelaku usaha dan berpikir sendiri, berkreativitas sendiri. Nah, lantas tentu ada susah dan senangnya. Betul, Pak. Nah, di mana letak kekurangannya kalau kita berusaha atau kesulitannya, Ya. dan apa pula kesenangannya kira-kira? Jadi luar biasa Pak Prof. Nah, memang banyak sekali. Nah, banyak sekali. Dulu ketika kita bekerja di perusahaan, itu kan relatif senang ya Pak ya. Ya. Senang kita difasilitasi mobil, diberi gaji Baik, tiap bulan, baik, ya. uang makan dikasih. Pekerjaan sudah pasti. Pekerjaan sudah pasti. Tiap bulan kita cek ATM aja udah Iya, masuk betul. atau belum. Betul. Nah, ternyata di wirausaha itu tidak didapatkan sama sekali. Oke. Nah, Oke. pada saat kita mulai merintis usaha ini, itu fase yang paling berat saya alami. Oke. Kenapa seperti itu? Dulunya kita punya save, tapi sekarang kita tidak punya save. Yes. Yang kita harapkan adalah bagaimana usaha ini bisa memang betul mendatangkan margin atau nilai tadi, mendatangkan uang tadi. Iya. Nah, ada kambing, ada susu, Iya. tapi ini adalah sebuah hasil yang belum bisa cair. Jadi Datang. uang. Jadi Belum uang. uang. Nah, ada proses tahap satu lagi yang membuat usaha ini baru bisa mendatangkan uang. Kan Iya. seperti itu, Pak. Iya. Jadi itulah yang saya alami. Iya. Apabila berusaha, maka kita harus memang betul istiqomah dalam Oh. usaha itu. Nah, Mas Febri tadi sepertinya ya. kambing tadi ada daging kambing, Ya. ada pun gulai kambing. Ya. Susu pun sudah diproses seperti ini susu pasteurisasi ya, Pasteurisasi. dengan berbagai rasa. Ya. Apakah pemasaran tidak jadi persoalan lagi? Ya. Jadi, keberadaan unit usaha ini adalah menjawab keluhan-keluhan kita tadi waktu memasarkan produk. Iya. Yang Iya. awal-awalnya kita tidak sama sekali kesulitan untuk memasarkan produk. Baik, iya. Jadi susu kambing ini, semua susu harus diolah dengan mengikuti kaedah rantai dingin. Oke, baik. Satu, yang pertama seperti itu. Dan susu ini adalah kandungan gizi yang sangat baik, sumber makanan yang sangat baik, tapi susu juga rentan terhadap pencemaran bakteri. Oke. Susu disukai oleh bakteri. Iya. Oleh karena itulah kita berpikir untuk menjadikan ini susu ini lebih tahan dengan pengolahan setingkat dari di atas susu mentah, yaitu susu Oke. pasteurisasi. Ah, ah. Nah, yang Bapak pegang ini adalah susu kambing pasteurisasi yang sudah kita Dinginkan. yang sudah kita bekukan. Daya tahan, daya simpan susu ini yang pasteurisasi ini itu dalam freezer itu bisa 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Oke, baik. Daya tahan susu mentah di ruang terbuka 2 jam 2 jam saja. saja. 2 Jadi jam saja. diperpanjang lah. Diperpanjang dengan pasteurisasi. Oke, nilai ekonomi juga diperpanjang Nilai itu ya. ekonominya juga diperpanjang. Oke, baik, baik. Jadi kalau untuk margin dari peningkatan dari susu mentah menjadi susu pasteurisasi dan aneka rasa ini, itu kita ya minimal 30 sampai 40. 30 sampai 40%. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi nilai tambah dari produk kita. tadi. Ah, Ya. Oke, baik. Kemudian kita juga samping dengan ini kita juga berpikir, Pak. Awalnya kita kan juga dengan keterbatasan susu pasteurisasi ini, Iya. ruang lingkup distribusinya tentu juga terbatas. Kita harus melaksanakan kaidah rantai dingin tadi, Iya. mengirim dalam keadaan dingin, Iya. mendistribusikan dalam keadaan dingin. Baik. Tentu jangkauan pemasaran kita juga harus juga terbatas. Dan juga harus mempunyai fasilitas transportasi. Ya, Bisa seperti itu. Jadi durasinya paling lama kita kalau kita pengiriman ke Sumatera Utara paling jauh
itu durasinya 18 jam. Sekarang pasarnya susu kita dari Ranting Ame sudah sampai ke Sumatera Utara? Ya, alhamdulillah sudah sampai ke Sumatera Utara. Provinsi Riau? Provinsi Riau. Dan di Sumatera Barat sendiri? Sumatera Barat. Paling tidak sudah 3 provinsi? Paling tidak sudah 3 provinsi. Baik, baik. Nah, terakhirnya kita pengen dengar dari Mas Febri untuk melakukan usaha peternakan yang orientasinya sudah bisnis seperti ini. Ya. Nah, bagi kita-kita atau rekan-rekan kita di luar sana yang ingin melakukan usaha juga, ya, mengikuti jejak Mas Febri seperti ini, ya, apa pesannya yang utama? Ya. Nah, ini berat. Jadi pesan saya bagi siapapun itu yang mau berusaha, yang mau menciptakan lapangan pekerja. Nah, pesan saya seperti ini. Jika mau memulai suatu usaha, tentunya kita harus mengukur kekuatan, membuat suatu perencanaan dulu, patron kita, usaha apa, kemudian tentukan pilihan kita, usahanya apa, tentukan pasarnya juga, tentukan kemampuan kita seperti apa. Dan jangan lupa, apabila usaha ini sudah berjalan, tentunya lagi-lagi saya ulang, kita harus istiqomah. Baik. Harus memang betul sungguh-sungguh. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Mas Febri. Semoga usahanya berkembang dengan baik dan amin. Saudara pencinta inovasi tani, sebagaimana kita lihat tadi, usaha peternakan kambing perah Ranting Ame yang dikelola oleh Febrion, sarjana peternakan dan sekarang sudah master peternakan sebetulnya. Ia tidak hanya menghasilkan kambing, baik kambing potong maupun kambing untuk bibit, tapi ia sudah melakukan usaha turunannya berupa pengolahan susu kambing menjadi susu pasteurisasi dan juga menjual daging kambing segar, serta gulai kambing di kafetaria yang dinikmati sebagai kuliner khas Ranting Ame. Dan jangan lupa Anda kalau ke Kota Bukit Tinggi, mampir ke kafetaria Capri Cafe milik usaha peternakan kambing perah Ranting Ame di Dusun Kayu Ranting, Nagari Bukit Batabuh, Kecamatan Candong, Kabupaten Agam. Hanya lebih kurang 10 km saja dari Kota Bukit Tinggi. Dengan usaha peternakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, menggunakan konsep agribisnis yang baik, ternyata mendatangkan manfaat tidak hanya untuk pengelolanya, dan Febrion sekarang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Semoga usaha seperti ini berkembang dengan baik di wilayah pedesaan kita. Dengan inovasi tani, petani menjadi makmur. Amin.